Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah jami'an, kita lanjutkan materi hadis kita yang mana pada pertemuan terakhir kita telah sampai hadis yang ke-67. 67 dan 8 60 sudah ya, 69 sudah, kemudian 71 ya. Ya, hadis ke-70 kemarin belum selesai ya, ikhwah ya. Ya, sampai pada al-jumlatul al-ula. Sekarang halaman 161 kan? Ya kan? Famata. Sudah ketemu ya, Pak? 161 famata dabara ahwalahu. Ya, kita masih dalam hadis yang ke-70, wasiatun nafi'ah an Abi Dzarrin al-Ghifari radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, ya Aba Dzarrin la aqla kat tadbiri wala wara'a kal kaffi wala hasaba ka husnil khuluqi. Meskipun ini secara derajat hadisnya apa? Dhaif. Kemarin telah kita jelaskan al-jumlatul ula, jumlah yang pertama yaitu la aqlaqat tadbir, menjelaskan betapa pengaruhnya akal ya. Nikmat akal, yang dengan akal itu bisa memahami sesuatu yang bermanfaat, bisa memahami kitabullah, bisa memahami sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemarin telah kita syarah yang dinamakan la aqlaqat tadbir, yaitu tadbirul abdi li umuri dinihi wa li umuri dunyahu. Itu seorang hamba mengatur urusan agama dan urusan dunianya. Sekarang kita lanjutkan 161 famata dabbara ahwalahu. Ya, dibaca Mas Jatmiko. Famata dabbara ahwalahu diniyata hadal mizani al-syar'i faqad kamala dinahu wa'aqlahu li'anna maqluba minal aqli an yusila sahibahu ila al-awaqibi al-hamidati man aqraba tariqa wa aysarahu. Wa amma tadbirul ma'ashi fa innal 'aqila yas'a fi talibir rizqi bima yatadhihu lahu annahu anfa'u lahu wa ajda alaihi fi usuli maqsudihi wala yatakhabbatu fil asbabi waqtun ashwa'a bagus. la yaqra'u lahu qararan bal idza sababan
falyalzamhu falyalzamhu wal sabir sabir alaihi wal yujmil fit talabi fa fi hadha barakatuh ya mujarrabatun. Ya, syukran barakallahu fiik ala husnil qiraah. Kita masih dalam syarah hadis la aqla kat tadbir. La aqla kat tadbiri. La aqla kat tadbiri. Famata dabbara ahwalahu diniyata fi hadzal mizan syar'i. Famata dabbara ahwalahu ad-diniyata, maka kapan dia seorang hamba, ini fa'ilnya kan hamba ya, gambar mustatir tanggal kembali hamba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kapan seorang hamba itu mengatur ahwalahu diniyah, perkara-perkara agamanya, mengatur ya perkara-perkara agamanya bihadzal mizan syar'i, dengan timbangan syar'i ini, dengan timbangan syar'i ini. Faqad kammala dinahu wa aqlahu, maka sungguh dia telah menyempurnakan agama dan akalnya. Faqad kammala dinahu wa aqlahu, maka sungguh dia telah menyempurnakan agama dan akalnya. Li'annal matluba minal aqli, karena yang dituntut dari akal adalah an yusila sahibahu ilal awaqibil hamidati, karena yang dituntut dari akal adalah menghantarkan pemiliknya, pemilik akal tersebut, kepada akibat yang terpuji. Awaqib, kepada akibat atau kesudahan yang terpuji, min aqrabi tariqin wa aisarihi, dari apa? Jalan yang terdekat dan jalan yang termudah, gitu ya. Aqrabi tariqin itu jalan terdekat, wa aisarihi berarti jalan termudah. Ini pentingnya menggunakan apa? Akal sehat. Sehingga kan ada apa? Ada kampanye salam akal sehat. Siapa itu? Salam akal sehat. Tapi kalau nggak kalau nggak memilih Islam berarti bukan akal sehat ya, ya kan? Ini mengatur urusan agama ya ikhwah. Mengatur apa? Urusan agama. Wa amma tadbirul ma'ashi, adapun mengatur kehidupan dunia, ma'isyah itu kan ya, mencari penghidupan. Bagaimana cara mengatur kehidupan dunia? Bagaimana ya ikhwan cara mengatur kehidupan dunia? Fa innal aqila yas'a fi talabir rizqi. Orang yang berakal itu semangat dalam mencari rizki, dalam menjemput rizki. Bima yattadhihu lahu, dengan apa yang nampak, dengan apa yang jelas baginya.
annahu anfa'u lahu, bahwasanya itu adalah yang bermanfaat baginya. Kan jalan untuk memperoleh rezeki kan banyak jalan-jalan yang menghantarkan pada rezeki. Nah dia sesuai dan dia memilih yang paling bermanfaat. Wa ajda alaihi fi husuli maqsudihi, dan lebih efisien, ajda lebih berguna atasnya di dalam memperoleh maksud atau tujuannya. Wala yatakhabbatu, dan dia tidak bertindak tanpa petunjuk. Jadi dalam mencari rezeki, mencari penghidupan, jangan bertindak yang tanpa petunjuk. Wala yatakhabbat fil asbab, dalam mencari sebab. Khabata aswa, jangan bertindak tanpa petunjuk dalam mencari asbab, seperti makan malam atau makan dalam kegelapan. Tanpa petunjuk. Wala yukiru lahu qararun, dan tidak ada yang menetapkannya, maksudnya tidak ada yang membolehkannya. Wala yukiru lahu qararun. Jadi cara mengatur ma'ashi itu adalah semangat dalam mencari rezeki. Bal idza ra'a sababan futihalahu bihi babu rizkin, bahkan bal idza ra'a sababan, apabila melihat sebab, futihalahu bihi babu rizkin, yang dibukakan untuknya dengan sebab tersebut pintu rizki. Jadi ini bacanya futiha ya, futiha, terus babunya sebagai apa Ikhwan? Naibul fa'il, yang dibukakan untuknya dengan sebab seperti pintu rizki. Falyazimhu, maka hendaklah ia melaziminya. Nah, ini pintu rizki ini, maka dilazimi. Lazimilah ini pintu rizki. Wal yusabir alaihi, hendaklah ia yusabir. Sabir itu bersabar terus menerus menekuninya. Sabar menekuninya. Wal yujmil fi talab, dan memperindah, memperbagus dalam mencari rezeki. Sebagaimana sabda Nabi inna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizquha. Sesungguhnya setiap jiwa itu tidak akan meninggal sampai sempurna rezekinya. Fa ajmilu fit talab, maka perindahlah dalam mencari. Jadi jatah rezeki itu sudah ditentukan. Setiap jiwa nggak akan meninggal sampai habis rezekinya gitu ya. Yang penting ajmilu fit talab, perbaiki dalam cara mencarinya, perindahlah. Fa fi hadza barakatun mujarrabatun. Nah, dalam hal ini ya, kalau kita terapkan bisa itu sangat sebab datangnya barokah. Barokah yang mujarrabah. Bukan mujarrabat yang itu ya dijual di pasar-pasar itu ya. Mujarrabah. Ini pentingnya tadbir. Tadbir itu kan mengatur ya. Allah mudabbir, yang mengatur alam semesta. Nah, ini poin bagaimana seseorang itu mengatur agamanya, termasuk kita meluangkan waktu untuk menuntut ilmu.
menuntut ilmu itu juga apa? Sebab datangnya rezeki. Sebagaimana ada seseorang yang mengeluh dia kan mengeluh apa? Mengeluh dia bekerja, terus saudaranya itu apa? Saudaranya bisa fokus belajar sedangkan dia apa? Bekerja. Kemudian dijelaskan bahwasannya ya, la'allaka turzaku bi, bahwasanya apa? Kamu ini diberikan rezeki dengan sebab apa? Kamu menafkahi saudaramu dalam menuntut ilmu. Jadi menafkahi seseorang dalam menuntut ilmu adalah termasuk sebab datangnya apa? Rezeki. Dilanjutkan Bapak Mahfud. Summa yadbiru tadbiran akhara wa huwa tadbiru fi tasrifi wal infaqi fala yanfaqu fi Fala yunfiku fi turukin muharramatin au turukin ini nafi'atin au yusrifu fi nafaqatil mubahati au biru Mizan zalika qawluhu ta'ala fi makil akhyari walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama Fahusnul tadbiri fi kasbil arzaki wa husnul tadbiri fil infaqi wa tasrifu wal ibdor wal ibdu wa tawabi'u dzalika dalilun ala kamali aqlil insani wa rozanatihi wa rusdihi waliddu laka dalika dalilun ala naqsal aqlihi wa fasadu rubihi. Ya, syukran barakallahu fiik ala husnil qiraah. Kemudian berikutnya ya ikhwah, summa yudabbiru tadbiran ukhra atau akhar. Kemudian dia mengatur dengan pengaturan yang lain. Wa huwa tadbiru fit tasrifi wal infaqi, yaitu mengatur dalam mengeluarkan harta, dalam menginfakkan harta. Ini bagaimana? Tadi kan di atas sudah dijelaskan tentang bagaimana mengatur untuk mendapatkan rezeki. Di sini pun kemudian dijelaskan bagaimana mengatur dalam membelanjakan harta, menginfakkannya. Fala yunfiku fi turukin muharramatin, maka dia tidak menginfakkan pada jalan-jalan yang diharamkan. Tidak menginfakkannya pada jalan-jalan yang diharamkan. Seperti apa? Seperti membelikan rokok. Masuk nggak di sini? Masuk ya.
memberikan rokok, memberikan minuman keras, jalan-jalan yang diharamkan. Atau menjual pisau kepada orang yang akan digunakan untuk dibunuh. Untuk apa nih? Untuk membunuh. Au turukin ghairi nafi'atin, atau cara mengatur dalam mengeluarkan harta adalah tidak menginfakkannya pada jalan-jalan yang tidak bermanfaat. Foya-foya. Ayusrifu fi nafaqatil mubahah, atau apa ikhwan? Tidak berlebihan dalam nafkah-nafkah yang mubah. Jadi demikian pula mengatur dalam membelanjakan harta itu dengan tidak berlebihan di dalam apa? Nafkah yang mubah, dalam makanan, pakaian, minuman. Ayuqattir, atau apa? Juga tidak terlalu kikir, yuqattir. Sebagaimana di sini nanti jelaskan ya. Wa mizanu dzalika, timbangan hal tersebut adalah apa timbangannya? Qauluhu ta'ala, itu firman Allah Ta'ala, fi madhil akhyar, dalam apa? Memuji orang-orang pilihan. Akhyar, ibadur rahman ya, orang-orang pilihan ibadur rahman. Siapakah mereka? Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Dan merekalah orang-orang yang apabila berinfak, membelanjakan harta, mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula bakhil, pelit. Wa kana baina dzalika qawama, tapi apa? Di tengah-tengah. Di antara kedua ya, di tengah-tengah. Fa husnut tadbir fi kasbil arzaq wa husnut tadbir fil infaq. Maka apa di sini husnut tadbir baiknya pengaturan dalam mencari rezeki. Fi kasbil arzaq wa husnut tadbir fil infaq, demikian pula apa? Baiknya dalam mengatur, dalam menginfakkannya, membelanjakannya, wa tasrif, mengaturnya. Tasrif juga sama ya, membelanjakan. Wal hifdi, dalam apa? Menjaganya. Wa tawabi'u dzalika dalilun ala kamali aqlil insani wa razanatihi wa rusydihi. Dan tawabiknya ya ikhwah, tawabik yang mengikuti hal tersebut itu dalil atas kesempurnaan akal seseorang, warozanatihi, dan keteguhannya, warusdihi, dan lurusnya akalnya itu ya, kesempurnaan akal, kemudian keteguhannya dan lurusnya dia. Waliddu dari, dan lawannya ya ikhwah, lawan dari tadi nggak bisa ngatur agamanya, dunianya, nggak bisa ngatur dalam mengeluarkan hartanya, ya selalu pakai akal ya. Lawannya adalah dalilun ala nuqsani aqlihi, dalil atas kurangnya akalnya. Wa fasadi lubbihi, sama, rusak apa? Rusak akalnya. Iya, dilanjutkan Bapak Sri Hartono. Bismillahirrahmanirrahim. Al-jumlatul tsaniyatu qaulu sallallahu alaihi wasallam la wara'a tarkab wa bi hada haddu jami'un li wara'i baina bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annal wara' al haqiqi huwa alladhi
yukafu Yakufu yakufu nafsahu. nafsahu faqad lahu Wa qalbahu wa qalbahu wa lisanahu wa jami'il wa jami'a wa jami'a jawarihi anil umuri al mahrumati muharramati doroti fakunu ma qalahu ahlul ilmi fi tafsir warai fa innahu yarji'u ila hadha tafsiri al-wadhihi al-wadhihil jami. Iya, syukran barakallahu fiik ala husnil qiraah. Al-jumlatus tsaniyatu, yaitu jumlah yang kedua dari hadis Nabi setelah la aqla kat tadbir adalah wala wara'a kal kaffi. Tidak ada wara itu seperti kaf, menahan dirian. Kaful adha, menahan. Fahada haddun jami'un lil wara'. Maka ini adalah definisi yang jami', definisi yang jami', yang mengumpulkan, definisi yang luas ya ikhwan, yang mengumpulkan lil wara', untuk apa? Wara'. Jadi ini definisi yang sangat bagus untuk mendefinisikan apa? Wara'. Wara' itu ya kaf, menahan diri dan menahan. Fahada haddun, had itu kan definisi atau batasan, ya kan? Batasan jami' yang jami' untuk wara'. Bayana bihi Rasulullah SAW, yang Rasulullah SAW telah menjelaskan dengannya, annal wara' al hakikiyah, bahwasanya wara' yang hakiki huwa alladhi yakufu nafsahu. Wara' yang hakiki adalah yang menahan jiwanya, menahan dirinya. Wa qalbahu wa lisanahu, bahkan mampu menahan hatinya, lisannya. Wa jami'a jawarihi, dan seluruh anggota tubuhnya. Menahan dari apa? Anil umuril muharramatid dharati, dari perkara-perkara yang haram yang bermadarat. Faqulu ma qalahu ahlul ilmi fi tafsir wara', maka seluruh apa yang dijelaskan oleh ahlul ilmi, oleh para ulama dalam tafsir wara', fa innahu yarju ila hadat tafsir al-wadih al-jami'. Maka ternyata seluruh definisi wara' ya yang dijelaskan oleh para ahlul ilmi itu kembali kepada tafsir yang jelas, yang jami' ini. Kan definisi itu kan harus jami' mani itu ya. Jami' mani. Jami' itu bisa mengumpulkan seluruhnya. Mani itu apa? Mencegah dari yang enggak masuk. Jadi mani harus jami' mani. Mani itu apa? Mencegah yang bukan bagiannya, mencegah dari masuk ke dalamnya. Faman hafidha qalbahu anis syukuki wasyubhati, maka barang siapa yang menjaga hatinya dari keraguan, dari ragu-ragu dan perkara-perkara yang syubhat, yang masih apa? Samar. Wa anis syahawatil muharramati wal ghilli wal hiqdi, dan juga menahan hatinya, dan selain dari syubhat juga menahan hatinya dari syahwat yang haram, juga menahan dari kedengkian dan kebencian. Wal ghilli wal hiqdi, hiqd ya. Jadi menjaga hatinya dari syubhat dan syahwat. Wa ansari masawi'il akhlaqi, dan dari seluruh apa?
kejelekan-kejelekan akhlak. Wa hafidha lisanahu 'anil ghibati, dan menjaga lisannya dari ghibah. Wan namimah, dan namimah. Namimah apa ya? Wal kadhibi, berdusta. Wasyakmi, mencela. Wa an kulli ismin wa ada, dan juga menjaga dari setiap dosa, setiap gangguan. Wa kalamin muharram, kataan yang haram. Wa hafidha farjahu wa basaruhu al haram, menjaga kemaluannya, menjaga penglihatannya dari hal yang haram. Wa hafidha batnahu an aklil haram, menjaga perutnya dari makan yang haram. Wa jawarihahu an kasbil asam, dan menjaga anggota-anggota tubuhnya dari melakukan dosa-dosa. Fahada huwal wara'u haqiqatan, maka ini adalah wara' yang hakiki. Menjaga semuanya, intinya menjaga semuanya dari hal yang haram gitu. Maka inti wara' kan kal kafi, wala wara'a kal kaf. Kaf itu menahan diri. Itu dari wara', menjaga dari seluruh yang haram. Wa man dhayya'a syai'an min dzalika naqasa min wara'ihi biqadri dzalika. Barang siapa yang menyia-nyiakan sesuatu dari hal tersebut, maka akan berkurang dari kewaraannya sesuai dengan kadar penyia-nyiaannya itu. Terkadang ya Ewa, ada orang yang bisa menjaga apa? Menjaga perutnya dari makan yang haram. Ya. Namun apa? Mungkin bisa menjaga perutnya dari makan yang haram, bisa menjaga lisannya dari ghibah, namimah. Namun terkadang belum bisa menjaga penglihatan. Ya. Sebaliknya ada yang bisa menjaga penglihatan, bisa menjaga perut, bisa menjaga kemaluan, namun nggak bisa menjaga apa? Lisan, kan gitu. Maka barang siapa yang menyanyiakan salah satunya, maka akan berkurang waroknya sesuai dengan kadar penyanyian tadi. Walihada qala Syekhul Islam, oleh karena itu berkata Syekhul Islam. Kalau dikatakan Syekhul Islam itu berarti siapa? Ibnu Taimiyah. Kalau Al-Hafidh Ibnu Hajar. Dalam hadis berarti Ibnu Hajar. Kalau Al-Hafidh dalam Ibnu Katsir Ibnu Katsir gitu. Al-Hafidh Ibnu Hajar dan Al-Hafidh Ibnu Katsir. Al-wara'u tarku ma yukhsha dararuhu fil akhirah. Nah ini Masya Allah, Indonesia yang juga jamin juga ya. Kata Syekhul Islam adalah al-wara itu tarku, meninggalkan, ma yukhsha apa yang dikhawatirkan, ditakutkan, maudaratnya, membawa maudarat di mana? Di akhirat. Meninggalkan semua yang dikhawatirkan maudaratnya di akhirat. Jadi meninggalkan semua yang berbahaya bagi akhiratnya. Itu wara. Al-jumlatu salisatu qauluhu sallallahu wala hasaba ka husnil khuluqi, dan tidak ada hasab. Hasab itu apa? Kemuliaan, kedudukan. Seperti apa? Husnul khuluq. Wa dzalika annal hasaba martabatun 'aliyatun indal khalqi. Yang demikian itu ya, wah, karena yang dinamakan hasab ini kan mar'ah juga dinikahi karena limalihi wali hasabihi wali jamalihi walidinihi, itu ya hasab. Jadi hasab itu martabatun aliyatun, kedudukan yang tinggi, indal khalqi, di hadapan, di sisi manusia. Wa sahibul hasabi lahu i'tibarun bi hasabi dzalik. Jadi orang yang apa? Orang yang punya hasab, punya kedudukan, maka dia apa?
dia lahu i'tibar, dia dianggap. Jadi orang yang dianggap mempunyai kedudukan bihasa bidalik, sesuai dengan apa? Kedudukannya. Wa huwa naw'ani. Nah, yang dinamakan hasab itu ada dua macam. An-naw'ul awwalu hasabun yata'allaqu binasabil insan wa syarafi baitihi, yaitu kedudukan hasab yang berkaitan dengan nasab seseorang dan kemuliaan keluarganya, rumahnya itu yang mulia dari nasabnya, keturunannya gitu ya. Jadi hasabun berkaitan dengan apa? Nasab manusia dan keluarga yang mulia gitu. Wa hadan naw'u innama huwa madhun li'annahu madinatu an yakuna sahibu amilan bi muqtada hasabihi. Dan jenis ini innama huwa madhun, jenis ini bisa terpuji ya ikhwah. Ini bisa terpuji. Li'annahu madhinnatun, karena dia mengandung kemungkinan an yakuna sahibuhu, pemilik hasab tersebut, hasab yang berkaitan dengan nasab ya. Pemiliknya itu amilan, mengamalkan bi muqtada hasabihi, mengamalkan apa? Beramal sesuai dengan hasabnya. Kalau dia punya nasab, masa apa? Beramal seenak sendiri, sekehendaknya ya. Tapi sesuai dengan hasab, sesuai dengan apa? Hasabnya. Mutarafian anidaya danaya. Jadi itu mutarafian. Tarafian itu apa? Menghindari hal-hal yang rendahan, danaya. Mutarafian itu menjauhi hal-hal rendahan gitu. Mutahalliyan bil makarim, berhias dengan akhlak mulia. Fahuwa maksudun li ghairihi. Akhirnya adalah maksud apa? Li ghairihi, untuk selainnya. Jadi ya bisa hasab atau nasab itu juga bisa membawa seseorang untuk apa ya? Beramal sesuai dengan konsekuensinya. Ya, nasab gitu ya. Wa amma an-naw'u tsani fa huwa al-hasabul haqiqi. Nah ini yang dinamakan hasab yang hakiki. Alladhi huwa wasfun lil abdi. Ini hasab yang merupakan sifat bagi seorang hamba. Wa jamalun lahu wa zinatun, keindahan dan perhiasannya. Wa khairun fid dunya wad din, baik bagi dunia dan agamanya. Apa hasab ini? Hasab yang hakiki adalah wa huwa husnul khuluqi. Hasab yang hakiki adalah akhlak yang baik. Al-muhtawi 'alal hilmil wasi', yang mencakup apa? Yang mencakup kesabaran yang luas. Hilm, kesantunan yang luas. Punya hilm ya, santunan yang luas. Was-sabri wal 'afi, sabar, memaafkan. Wa badlil ma'ruf, juga apa? Mencurahkan hal yang ma'ruf. Wal ihsan, wa ihtimalil isaati wal adha, sabar, menahan keburukan, menahan gangguan. Wa mukhalaqatu tabaqatin nas bi khuluqin hasan, dan bergaul dengan tabaqatin nas, berbagai macam apa? Berbagai strata sosial ya namanya ya. Berbagai macam apa? Tabaqah itu kan berbagai macam kedudukan manusia dengan akhlak yang
baik. Jadi mukhalaqah itu kan bergaul, berakhlak, bermuamalah dengan seluruh lini masyarakat dengan akhlak yang baik. Wa in syi'ta faqul husnul khuluq nau'ani. Jika engkau berkehendak maka bisa engkau katakan husnul khuluq itu dua macam. Yang pertama adalah husnul khuluq ma'allah, bahwa anta talaqqa ahkamahu syar'iyyah wal qadariyah biridha wat taslim li hukmihi. Yang husnul khuluq ma'allah itu menerima hukum-hukum syariatnya, hukum-hukum syar'i dan juga takdirnya. Ada ahkam syar'iyah dan ahkam qadariyah ya, hukum syar'i dan hukum qadari. Biridha wat taslim, dengan ridha dan berserah diri pada hukum Allah. Wal inqiyadi li syar'ihi, tunduk patuh terhadap syariatnya. Bituma'ninatin wa ridha, dengan tenang ridha, wa syukrin lillahi ala ma an'ama bihi, syukur kepada Allah atas apa yang Allah anugerahkan berupa kenikmatan. Minal amri wat taufiqi was sabri ala aqdarihi al mu'limati wa ridha biha. Dari taufik ya, dari perintah dan juga taufik, sabar atas takdir-takdir yang muklimah, yang mungkin menyakitkan, dan juga ridha. Dan husnul khuluq ma'al khalqi, nah ini berakhlak baik dengan sesama manusia, intinya adalah wa huwa badlun nada ihtimalul ada wa kaful ada. Badlun nada itu mencurahkan hal yang bermanfaat, menolong orang dengan tenaga dan lain ya, badlun nada. Ihtimalul ada itu adalah apa? Sabar di gangguan. Sedangkan kaful ada itu malah dari gangguan. Maka ini kembali kepada firman Allah, khudil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid anil jahilin. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Ini adalah ihtimalul ada, sabar. Wa ma yulaqqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu haddin 'adzim. Wa man qama bi husnil khuluqi ma'allah wa ma'al khalqi faqad nalal khaira wal falaha wallahu a'lam. Ya. Alhamdulillah ya, selesai kita. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam.